Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di rumah pernah mendengar atau bahkan melihat kondisi di mana lubang kencing pria ini kan normalnya di ujung ya, di ujung. Nah, tapi ini ada kondisi dia letaknya di bawah bisa dekat pangkal, ya di tengah, ya bahkan ya di dekat skrotum. Ini bisa saja terjadi. Nah, jadi jangan di skip dulu, ya jangan lupa subscribe channel ini supaya update terus info terbaru di channel ini. Kondisi ini disebut kalau dalam medis ini hipospadia. Nah, jadi hipospadia itu adalah kelainan ketika lubang kencing pada pria ya. Jadi wanita enggak ya. Pada pria ini harusnya kan di ujung. Ya, ini bisa di bagian bawah. Ya, bisa di tengah, bahkan bisa di pangkal. Nah, jadi harusnya di ujung. Nah, uretra ataupun lubang kencing tadi, ya ini kan saluran yang mengalirkan urin ya dari kandung kemih ataupun kandung kencing ke luar, ya melalui ujung penis. Waktu kita berkemih ataupun kencing. Nah, pengidap hipospadia, ini lubang uretranya ataupun lubang kencingnya, ini di bagian bawah tadi yang saya sebutkan tadi ya, macam-macam ya. Nah, jadi ada digambar di sini. Nah, teman-teman bisa melihat ya, lubangnya ini bisa sedikit di ujung, bagian ke tengah, ya sedikit ke pangkal ataupun di dekat skrotum. Nah, jadi ini bisa terjadi. Biasanya terlihat pada anak-anak ya ataupun anak yang misalkan masih kecil ataupun baru lahir. Nah, kalau kalian orang tua, coba dicek dulu ya, perhatikan anaknya. Lubangnya ini normal atau tidak? Lubangnya di posisinya atau tidak? Kalau seandainya ada kelainan, ya semakin cepat ataupun semakin dini diketahui, ya semakin baik ya ketika dilakukan penanganan. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, apa dampaknya? Ya, ini biasanya kesulitan berkemih, ya kemudian bisa terjadi gangguan kesuburan pada pria ketika dia sudah dewasa. Untuk gejala dan tanda, ya ini bisa dilihat ya dari Mr. P-nya ataupun dari penisnya, dilihat dari lubang kencingnya berada di posisinya di ujung atau tidak di tempatnya. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya mengalami masalah ini disebut dengan namanya hipospadia. Nah, kalau mengalami hal ini, ya apalagi misalkan ketahuannya ketika mau disunat, ya ini sebaiknya jangan disunat dulu ya. Nah, ini nanti larinya ataupun sarannya ini ke dokter bedah ataupun urologi. Nah, kira-kira apa penyebabnya, dok? Nah, pasti muncul pertanyaan seperti itu. Ya, untuk penyebab hipospadia ini belum diketahui secara pasti, ya tetapi ya para ahli ini menduga kalau seandainya kondisi ini terjadi akibat faktor genetik. Ya, kemudian adanya kelainan ya pada penisnya karena kerusakan dari hormon. Nah, ketika penis berkembang di dalam kandungan, ya ada masalah hormon tertentu yang berperan untuk pembentukan saluran kencing. Ya, ini ketika mengalami kerusakan dia akan terganggu. Jadi terganggu pembentukannya, jadi menyebabkan hipospadia pada bayi laki-laki. Untuk faktor resiko mengalami hipospadia ya ada riwayat keluarga, artinya ya memang ada keluarga yang pernah mengalami hal itu, entah orang tuanya, entah itu kakeknya ya, ataupun saudaranya. Ada genetika ya. Kemudian usia ibu hamil di atas 35 tahun. Ya, ini termasuk faktor risiko. Nah, kemudian misalkan ya selama kehamilan ya kekurangan nutrisi ataupun ya, terpapar zat-zat tertentu yang berbahaya ya, ini bisa meningkatkan risiko. Apa dampaknya, dok, kalau seandainya anak kita ataupun anak kecil ya mengalami hipospadia? Nah, jadi kalau anak-anak mengalami hipospadia yang ditakutkan adalah terganggunya tumbuh kembangnya. Jadi tumbuh kembang anak, perkembangan anak ini akan terganggu. Jadi orang-orang yang mengalami hipospadia ataupun anak yang mengalami hipospadia ya pasti ada masalah ya tumbuh kembangnya. Ya ketika dia mau buang air kecil dia terganggu karena kesulitan ya posisinya, misalkan posisinya di dekat skrotum, otomatis dia akan jongkok ya ketika buang air kecil. Ataupun misalkan batangnya Mr. P-nya ini bisa melengkung ataupun ketarik. Nah, kalau seandainya ketarik ya ini akan juga kesusahan ya dalam posisi buang air kecil, posisi dia duduk, posisi dia memakai celana ya. Nah, kemudian kalau seandainya melengkung kemudian dewasa, ya ini akan kesulitan ketika mencapai ereksi. Kesulitan ketika dia berhubungan intim, bahkan ketika berhubungan intim saat ejakulasi misalkan posisinya di bawah, ya berarti nembaknya kan di bawah. Nah, ini air mani ataupun spermanya dia nggak masuk ya ke
reproduksi wanita. Jadi kesulitan untuk hamil wanitanya. Jadi bagaimana kita mengetahui dia hipospadia atau tidak? Tentu ini dilihat ya. Bisa pada anak-anak ataupun misalkan kalau nggak ketahuan ya saat dia agak besar, dilihat ujung kencingnya ini lubangnya di mana? Di posisinya atau agak ke bawah, di tengah ataupun di pangkal. Kalau seandainya gini dok, kalau kita USG ke dokter waktu masih hamil ini ketahuan atau enggak? Ini sulit ya, sulit terlihat kalau seandainya melalui USG. Jadi ketahuannya ketika sudah lahir ya, sudah lahir diperiksa oleh dokter ataupun bidan. Nah ini bisa ketahuan. Nah untuk pengobatan hipospadia ya sebaiknya memang sedini mungkin. Kapan ketahuannya bawa ke dokter ya, dokter bedah ataupun dokter urologi, spesialis urologi. Nah nanti ini dilakukan pembedahan ya, tujuannya nanti dibuat saluran kencingnya itu ya misalkan di pangkal ya ini disambung sampai ke ujung. Jadi nanti kencingnya bisa normal. Jadi ketika dewasa ya ini ejakulasinya bisa normal ya, nembaknya bisa normal. Nah kemudian untuk pengobatan di rumah ya, kalau seandainya pengobatan di rumah ya tentu harus dijaga kebersihan ya. Kemudian juga harus diajarkan bagaimana anak tersebut ataupun seorang pria tersebut untuk menjaga kebersihan Mr. P-nya. Nah kemudian kalau seandainya dioperasi ya di rumah tentu nanti dokter akan ngasih tahu ya bagaimana cara merawat luka setelah operasi. Ya ini biasanya ya dipasang selang ya ataupun kateter supaya urinnya ini nggak mengganggu saluran tersebut. Nah kemudian tetap dijaga kebersihan Mr. P-nya. Ya jangan sampai luka operasi tersebut kotor ya ataupun terkena feses, urin, jadi harus dibersihkan. Jadi intinya luka tersebut harus bersih supaya penyembuhannya bisa baik. Nah kemudian untuk pencegahan hipospadia ya, jadi kalau untuk pencegahan tentu ya sebelum hamil ya. Jadi saat sebelum hamil rencanakan kehamilan tersebut ya dengan ya misalkan yang obesitas diturunkan, pemenuhan kebutuhan gizi ya sebelum hamil, pemeriksaan kandungan rutin, ya mengkonsumsi vitamin, suplemen, ya supaya penunjang kehamilannya ini bisa jalan dengan baik. Jadi kehamilannya bisa baik. Jadi pemenuhan gizi itu sangat penting sekali. Ya misalkan ya teman-teman yang mengkonsumsi asam folat, ya jangan merokok, jauhi asap rokok, ya jangan minum alkohol. Nah kemudian yang terpenting adalah periksa kandungan rutin ya. Jadi supaya tahu perkembangan baik atau tidak. Jadi kesimpulannya teman-teman, hipospadia adalah kelainan pada penis, jadi bawaan lahir ya. Jadi ujung kencingnya nggak berada di posisi yang sebenarnya, bisa sedikit di ujung, di tengah, di pangkal, bahkan di dekat skrotum. Nah kemudian ya kondisi ini ya sebaiknya harus ditangani sedini mungkin ya supaya penyembuhannya makin baik ya, semakin dini semakin baik. Jadi ini untuk koreksi ya, untuk koreksi supaya mengembalikan saluran kencingnya bisa ke tempatnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.